Cerita pendek penyesalan yang terlambat. Di sebuah desa kecil, tinggal sebuah keluarga sederhana. Sophie, anak bungsu dari Pak Udin, tinggal bersama suaminya, Dedi, di rumah yang lumayan jauh dari rumah bapaknya. Sophie adalah seorang istri yang penuh kasih dan bakti kepada keluarganya. Namun, kebahagiaannya terusik ketika bapaknya, Pak Udin, jatuh sakit. Hari itu, Sophie menerima kabar dari kakaknya, Siti, bahwa kondisi bapaknya semakin parah. "Mas, bapak sakit. Aku mau ke sana untuk merawat bapak," ujar Sophie memohon. Mbak Siti bilang kondisinya semakin buruk. Dengan penuh harap, Sophie meminta izin kepada Dedi untuk menengok bapaknya. Dedi menghela napas panjang. "Aku kan sudah bilang, Sophie, kamu nggak perlu ke sana. Masih ada Siti, Haidar, dan Haruman yang bisa urus bapak. Kita juga lagi banyak kerjaan di rumah." "Tapi Mas, bapak kan punya aku juga. Aku anak bungsunya. Aku harus ada di sana," jawab Sophie dengan suara bergetar. Namun, Dedi tetap tidak mengizinkan. Ia beralasan pekerjaan rumah dan tanggung jawab lainnya lebih penting. Hari-hari berlalu, Sophie hanya bisa mendengar kabar bapaknya dari telepon. Air mata sering jatuh tanpa bisa ia cegah. Tetapi ia tidak berdaya melawan keputusan suaminya. Siti, Haidar, dan Haruman bergantian merawat Pak Udin, namun mereka pun memiliki keterbatasan waktu karena keluarga dan pekerjaan masing-masing. Dalam hati, Siti sering merasa sedih melihat Sophie tidak datang menjenguk bapaknya. Sampai suatu malam, ketika Sophie sedang mencuci piring, telepon berdering. Suaranya serak dan penuh isak tangis. "Sophie, bapak sudah nggak ada," suara Siti terdengar dari seberang telepon. Dunia Sophie seakan runtuh. Ia menjatuhkan piring di tangannya dan menangis terseduh-seduh. Dalam hatinya, ia penuh penyesalan karena tidak bisa berada di sisi bapaknya di saat-saat terakhir. Dengan keberanian yang terlambat, Sophie menatap Dedi dengan air mata yang mengalir deras. "Mas, aku harus ke sana sekarang. Bapak sudah pergi. Aku anaknya. Aku punya hak untuk mengurus beliau terakhir kalinya." Dedi terdiam sejenak, lalu mengangguk pelan. Namun, penyesalan itu sudah tak bisa dihapus. Ketika Sophie tiba di rumah bapaknya, tubuh Pak Udin sudah terbujur kaku di tengah ruangan. Siti, Haidar, dan Haruman menyambut Sophie dengan pelukan. "Maaf bapak, maafkan aku. Aku nggak sempat merawat bapak," isak Sophie sambil menggenggam tangan bapaknya yang sudah dingin. Hari itu, Sophie berjanji pada dirinya sendiri. Tidak peduli apapun yang terjadi, ia tidak akan membiarkan orang lain menentukan pilihan hatinya, terutama jika menyangkut keluarga yang ia cintai. Dan penyesalan itu akan selalu menghantui. Sekian cerita pendek penyesalan yang terlambat. Nantikan cerita lain berikutnya.